Baik Bapak dan Ibu, saya akan perkenalkan dulu. Slide-nya sudah kebuka ya. Bisa dilihat Bapak dan Ibu? Sudah. Bisa Pak. Sudah ya. Baik. Untuk pertemuan kali ini, saya akan sedikit mengulas Google Suite for Education, walaupun sekarang namanya udah ada perubahan Google Workspace for Education. Kenalkan dulu, saya nama Didno, sarjana ekonomi. Saya bukan sarjana IT, tapi rekan-rekan guru di sini saya bangga lihat dari kebanyakan dari SMK Telkom gitu. Terus terang saya bukan berarti lebih tinggi ilmunya, tapi kita saling berbagi saja. Kalau ada kekurangan juga nanti kita bisa share apa yang kekurangan saya mungkin bisa diisi oleh rekan-rekan guru yang lain. Profesi saya sebagai guru di SMP Negeri 1 Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu. Selain sebagai guru, saya juga sebagai seorang blogger dan YouTuber. Karena dari kegiatan ini saya sering bertemu dengan rekan-rekan dari berbagai daerah. Ini website saya www.didno76.com. IG saya, Twitter sama TikTok sama Didno76 semua, boleh follow akun IG saya, Twitter atau TikTok saya. Ini handphone saya 081 2222 051 524. Nah, sekarang saya akan sedikit mengulas mengenai cara memperoleh dan mengaktifkan akun Google Suite for Education. Ini sebenarnya sih udah ada di websitenya belajar.id. Jadi Google Suite for Education itu bisa digunakan oleh siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Cara mendapatkannya user ID dan akses masuk akun password akun pembelajar dari operator satuan pendidikan di sekolah masing-masing. Saya bangga di sini di Banyumas hampir seluruhnya sudah menggunakan akun user dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian kalau sudah masuk biasanya sih kita dibagikan dari operator sudah berisi username dan password. Password itu harus kita ganti pada saat sudah login. Jadi nanti Anda akan meminta persetujuan syarat dan ketentuan pengguna akun belajar. Yang berikutnya, cara memperoleh dan mengaktifkan akun Google Suite for Education. Untuk operator satuan pendidikan, sebenarnya ini udah, tapi nggak apa-apa, tidak ada salahnya saya berbagi lagi. Buka laman pd.data.kemendikbud.go.id, kemudian login, kemudian tekan tombol unduh akun, lalu pilih peserta didik atau pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk mengunduh file CSV berisi nama akun atau user ID dan akses masuk akun dan password akun pembelajar untuk pengguna di satuan pendidikan. Kemudian buka file CSV yang sudah diunduh lalu diberikan informasi akun user dan password kepada pengguna yang bersangkutan secara pribadi. Tapi kebanyakan sih rata-rata mereka dibagikan ke grup sih ya. Tapi nggak apa-apa lah, karena kita setelah masuk langsung diganti. Nah, sekarang saya akan berbagi memahami perbedaan akun Google Suite for Education dan akun Gmail pribadi. Bapak dan Ibu pasti sudah memiliki lah akun Gmail pribadi. Mungkin
ada yang jumlahnya lebih dari 1. Karena seperti saya saja bisa memiliki akun lebih dari 5 ya, karena waktu itu untuk penyimpanan file untuk di Google Drive gitu, kemudian soal-soal online itu, jadi karena penggunaannya untuk Google pribadi itu terbatas. Ini perbedaannya. Yang pertama, kalau Gmail biasa gratis, sementara apa level. Cuman karena kita menggunakan belajar.id, itu sudah dibayar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bekerja sama dengan Google. Kemudian Gmail itu maksimal lumayan lah kalau misalnya kita memiliki file bisa disimpan, kita memiliki flash disk. Sementara Google Suite for Education itu maksimal penyimpanannya 30 GB sampai 5 TB. Kemudian Gmail biasa ini bersifat pribadi, jadi mungkin menyimpan data-data kayak foto-foto pribadi atau apa bisa disimpan di situ. Sementara di Google Suite ini bersifat kelembagaan. Jadi Bapak dan Ibu jangan kalau bersifat pribadi lebih baik disimpannya di Gmail yang biasa. Tapi kalau di Google Suite kita nyimpan misalnya RPP, kemudian soal online dan segala macam yang berhubungan dengan kegiatan kita di sekolah, maka disimpan di Google Suite. Kemudian Gmail biasa ini hanya berakhir gmail.com. Sedangkan Google Suite itu bisa diatur sesuai dengan kelembagaannya. Contohnya belajar.id. Kemudian fitur dan aplikasi Google biasa ini standar, tapi bisa digunakan untuk aplikasi seperti Google Meet, kemudian Google Drive, dan lain sebagainya. Tapi itu tadi, jumlahnya terbatas. Kalau Google Suite ini kita bisa untuk Google Meet bisa sampai 1.000 orang gitu. Sementara untuk Google biasa hanya beberapa orang saja atau maksimal 100 orang. Sekarang cara membuat kelas. Ini biasanya digunakan kita sebagai guru untuk mengajak siswa-siswa kita masuk ke Google Classroom. Nanti itu kita akan bisa memberikan materi, kemudian bisa berbagi tugas, bisa juga siswa komentar, kalau diatur komentarnya diperbolehkan, itu semuanya bisa seperti media sosial saja. Nah, cara masuknya bisa melalui gmail.com atau classroom.google.com. Masuk sesuai username dan password masing-masing. Kemudian selanjutnya nanti di atas itu ada tekan tanda plus pada pojok kanan atas, lalu buat kelas. Nah, nanti ada dua pilihan, pilih sebagai guru atau sebagai siswa. Kalau pada saat pertemuan ini, karena rekan-rekan guru ini masuknya sebagai siswa, tentu saya dan Pak Sutris Yanto ini adalah sebagai guru. Jadi ada dua pilihan, guru dan siswa. Kemudian lengkapi datanya, ada nama kelas. Ini wajib kalau nama kelas, kemudian ada bagian ada yang biasanya diisi nama gurunya. Kemudian mata pelajaran bisa diisi dengan mata pelajaran yang Bapak dan Ibu guru ampu. Kemudian ruangnya bisa menggunakan ruang kelas yang kita ampu. Kemudian tekan buat tadi ya. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Ini contoh saja kita di grup diklat Google Suite for Education kelas GSE 10. Ini tampilannya seperti ini.
Jadi Bapak dan Ibu kalau sudah melengkapi nama kelas, gurunya, kemudian mata pelajaran, ini maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian cara mengundang peserta dengan membagikan kode kelas atau salin undangan atau memasukkan email peserta didik. Hari ini rekan-rekan mungkin diundang, ada yang melalui undangan yang dikirim oleh kami dan disetujui sehingga mereka bisa masuk ke kelas diklat Google Suite for Education. Nah, fitur-fitur di Google Classroom. Ada forum, ini tampilan awal kita masuk ke salah satu kelas atau dari satu kelas ke kelas yang lainnya di Google Classroom. Kemudian yang berisi dari aktivitas di kelas tersebut. Kemudian ini isinya ada baik sebagai guru atau peserta didik. Kemudian nilai berisikan informasi nilai dari semua aktivitas pembelajaran bernilai yang telah dipublikasikan di kelas. Sekarang cara pengaturan kelas. Ada tanda atau gambar gear di sebelah sini atau pengaturan. Kemudian atur detil kelas jika ada perubahan. Contohnya di sini detil kelasnya, nama kelasnya. Kalau mau diganti silakan diganti, kalau tidak pun tidak apa-apa. Kemudian deskripsi kelasnya dijelaskan, ya ini bisa diisi deskripsi kelas itu menggambarkan dari nama kelas tersebut. Kemudian bagian bisa diisi dengan nama gurunya. Kemudian ruangnya ditulis ruang kelas tersebut. Kemudian mata pelajaran diisi dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ambil. Sekarang pengaturan umumnya. Nah, di sini ada macam-macam. Yang pertama ada kode undangan. Kelola kode undangan ini bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Linknya bisa di-share ke media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, aplikasi perpesanan, dan yang lain-lain. Kemudian kode kelasnya ini contoh saja yang kebagian kita kelas diklat Google Suite for Education. Ini tampilan kode kelasnya, nanti akan tampil lebih besar dari kode kelasnya. Kemudian forum. Ini bisa diatur, siswa dapat memposting dan memberikan komentar, atau siswa tidak diperbolehkan memberikan komentar. Jadi Bapak dan Ibu guru yang mengaturnya di pengaturan umum tersebut. Kemudian tugas kelas di forum ini juga bisa tampilkan notifikasi atau tidak. Kemudian tampilkan item yang dihapus. Ini diatur kalau misalnya di ke kanan itu berarti bisa menampilkan item yang sudah dihapus. Kemudian evaluasi. Selanjutnya, nah pengaturan ada Google Meet dan penilaian. Tadi Google Meet yang Google Suite for Education kita mempunyai kelebihan bisa sampai 1.000 orang. Nah, di sini Bapak dan Ibu kalau misalnya ini tinggal diaktifkan saja. Nah, ini contohnya dapat dilihat oleh siswa, nanti diatur saja. Kemudian penilaian, penghitungan nilai. Penghitungan nilai secara keseluruhan, ini tanpa nilai keseluruhan. Kemudian ada tampilkan nilai keseluruhan pada siswa, bisa ditampilkan, atau kategori nilainya, tambah kategori nilainya. Ini di pengaturan penilaian. Sekarang ada pengaturan kelas. Jadi masing-masing kelas di Google Classroom ini akan mendapatkan alokasi folder
tersendiri di akun Google Drive guru pemilik kelas yang disebut dengan folder Drive kelas. Nah, sekarang kita bagaimana cara menambahkan guru dan siswa. Menambahkan guru dan siswa dengan menggunakan akun Gmail. Karena rekan-rekan sudah memiliki akun Gmail yang Google Suite for Education, maka bisa menggunakan akun Gmail tersebut. Ini untuk bahkan guru, misalnya satu kelas itu ada 2 guru, maka bisa ditambahkan di situ. Tekan gambar orang, kemudian masukkan Gmail-nya. Kemudian ini untuk menambahkan siswa. Jadi tinggal tekan gambar orangnya, kemudian masukkan Gmail siswa tersebut. Sekarang cara mengeluarkan peserta. Jadi misalnya ada siswa yang sebenarnya siswa ini bukan masuk ke kelas ini gitu ya, tapi harusnya di kelas lain. Contohnya lah seperti Google kelas E10, harusnya bukan di Google di GSE 10, tapi di GSE misalnya 7. Maka kita bisa mengeluarkan siswa tersebut dari Google Classroom. Caranya ya tadi tekan tekan nama siswa, kemudian pilih tindakan, lalu tekan hapus. Sekarang cara mengarsipkan dan menghapus kelas. Tekan utama yang ada di pojok kiri atas, lalu pilih kelas yang diarsipkan. Nah, seperti ini. Sekarang cara mengubah tampilan header kelas. Contohnya seperti ini. Nah, dari forum, kemudian tekan atau pilih tema. Temanya ada bermacam-macam, disesuaikan saja dengan keinginan Bapak dan Ibu guru. Atau mau mengubah misalnya bisa dipilih tema dengan cara mengupload foto dari tema yang sudah dibuat. Tapi ingat, temanya disesuaikan ukurannya. Karena nanti kalau misalnya terlalu besar, dia akan memadatkan sendiri, disesuaikan dengan tema dari Google Classroom. Ini untuk yang upload foto, maka caranya seperti ini. Ada pilih foto dari komputer, nanti tinggal dipilih saja fotonya yang mana. Nah, sekarang cara mengubah tata letak kelas. Pilih kelas, lalu tekan drag and drop sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu guru. Jadi bisa ditarik kanan dan kiri atau atas bawah dengan menekan dan lepaskan drag and drop tersebut. Mungkin materi pengenalan kali ini sementara itu dulu. Nanti kita akan lanjut dengan tanya jawab dari Bapak dan Ibu. Silakan. Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan atau materi yang belum dipahami, karena ini sebenarnya masih awal dan seperti yang tadi saya sebutkan bahwa pertama, Bapak dan Ibu sudah menggunakan semua akun Gmail dari belajar.id. Dan mungkin sudah ada yang mempraktekkan cara membuat kelas, cara memasukkan siswa, itu sudah dipraktekkan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolahnya masing-masing atau di kelas. Kemudian mungkin juga sudah ada yang melakukan penilaian menggunakan Google Formulir atau menggunakan aplikasi pihak ketiga atau banyak sekali game-game menarik yang bisa kita buat dengan memasukkannya ke dalam
Google Classroom. Contohnya saya sudah pernah mencoba memasukkan game menggunakan liveworksheet.com. Kemudian saya juga pernah menggunakan wordwall.net. Jadi banyak sekali sekarang itu yang bisa kita buat game-game menarik yang pada saat kondisi seperti sekarang ini siswa di rumah sangat bosan mungkin ya, sangat boring di rumah dengan berbagai macam tugas-tugas. Oleh karena itu saya sering mengubah pelajaran tersebut tidak hanya belajar hanya memberikan materi kemudian tugas, tapi saya juga selain memberikan materi tapi ada game. Gamenya itu kalau kita berikan ke anak, pasti anak tersebut menarik dan tidak membosankan lah ya. Karena pengalaman saya ini kalau misalnya hanya tugas yang ditulis di buku atau ditulis menggunakan di Google Classroom, di foto kemudian diupload ke Google Classroom, itu biasanya siswa bosan. Dan dari minggu ke minggu saya tingkat keikutsertaan peserta didik itu menurun ya, karena memang banyak sekali faktornya pada saat pandemi seperti sekarang. Apalagi di daerah seperti di daerah saya sendiri ada banyak kendala. Salah satunya adalah ada yang gadgetnya belum ada atau sering bermasalah, sinyal, kuota, dan lain sebagainya. Pengalaman ini mungkin baru kita rasakan pada saat pembelajaran semasa pandemi COVID-19. Sebelumnya kita nggak pernah merasakan hal ini dan baru terasa pada saat COVID-19 ini. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang kita bisa petik hikmahnya dari kegiatan PJJ. Dari mulai kita bisa mengetahui bagaimana siswa berinteraksi dengan gurunya, kekesalan siswa yang sudah semakin hari semakin menurun, tingkat keikutsertaannya, itu banyak sekali hal-hal yang kita alami pada saat selama pandemi seperti sekarang. Mungkin itu dulu Bapak dan Ibu. Pak Sutrisyanto, silakan mungkin disambung dengan materi berikutnya.